Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciku Nika Prayoga Putra Prabowo. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian bisnis. Bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarnya pada kualitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bisnis monopsoni. Nah, bisnis monopsoni ini merupakan suatu keadaan di mana salah satu pelaku usaha sedang menguasai penerimaan suatu pasokan atau menjadikan pembeli tunggal dari jasa dan barang di dalam salah satu pasar komoditas. Dan biasanya bisnis ini sering terjadi dan terdapat di daerah industri dan perkebunan, dan harga yang ditawarkan itu biasanya nonsen atau omong kosong. Yang selanjutnya itu adalah bisnis monopoli, yang artinya merupakan salah satu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal, dan biasanya yang menentukan harganya itu ya si penjual tunggal tersebut, yang biasa disebut dengan monopolis. Pelaku monopolis bisa menurunkan atau menaikkan harga menggunakan cara menentukan jumlah besarnya produksi. Itulah penjelasannya. Bisnis yang selanjutnya yaitu oligopoli. Oligopoli merupakan pasar yang dimana sebuah penawaran satu tipe barang yang dikuasai beberapa perusahaan. Pada umumnya jumlah dari perusahaan lebih dari 2 namun kurang dari 10. Di dalam pasar oligopoli, di setiap perusahaan memposisikan sebagai salah satu bagian yang terikat oleh permainan pasar, di mana sebuah laba yang mereka dapatkan tergantung dari pesaing mereka, sehingga seluruh produk terbaru akan dipromosikan melalui iklan hanya untuk mengenalkan sebuah produk terbaru mereka. Jenis bisnis yang selanjutnya oligopsoni. Oligopsoni merupakan suatu keadaan di mana 2 atau lebih seorang pelaku usaha yang di mana menguasai penerimaan sebuah pasokan atau menjadikan pembeli tunggal atau jasa dan barang di dalam pasar komoditas. Tujuan dari bisnis bisa dilihat dari beberapa pihak yang terkait, seperti pemilik, pesaing, supplier, karyawan, dan pemerintah. Beberapa tujuan dari bisnis yaitu yang pertama, mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan, kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua yaitu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas atau jumlah tertentu. Yang ketiga, mencapai pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya, mulai dari unit manajemen, produksi, keuangan, hingga pemasaran. Yang keempat, memuaskan karyawan dengan cara menyediakan lingkungan yang baik, fasilitas yang mendukung, serta hal-hal yang berkaitan dengan karyawan atau memuaskan karyawan. Yang kelima, memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan produksi serta harga yang terjangkau. Dengan itu, perusahaan bisa mencapai kebutuhan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bisnis. Fungsi bisnis yaitu seluruh kegiatan atau aktivitas bisnis memiliki fungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya sebelumnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi serta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah sedemikian rupa. Di bawah ini merupakan beberapa fungsi bisnis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, from utility. Yang kedua, place utility. Yang ketiga, possessive utility. Yang keempat, time utility. Menurut Steinhoff di dalam bukunya The World of Business, terdapat 3 fungsi utama dari suatu bisnis, diantaranya yaitu acquiring raw material, yaitu ini untuk dapat mencari bahan mentah. Yang kedua,
manufacturing raw materials into product. Yang ketiga, distributing product to consumers. Fungsi bisnis yang pertama adalah from utility. Ini merupakan fungsi produksi yang mana sebuah bisnis tersebut menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya seperti perusahaan furniture dan juga perusahaan jasa keuangan. Yang kedua adalah place utility. Ini merupakan fungsi distribusi yang mana sebuah bisnis itu menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga adalah possessive utility. Ini merupakan fungsi penjualan di dalam bisnis. Yang keempat adalah time utility. Ini merupakan fungsi penyimpanan serta juga pemasaran di dalam bisnis, yang mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan di saat barang itu lebih bermanfaat. Menurut Stafford di dalam bukunya The World of Business pada tahun 1979 terdapat 3 fungsi utama. Yang pertama adalah acquiring raw material. Ini untuk dapat mencari bahan mentah. Yang kedua adalah manufacturing raw material into products. Ini untuk dapat mengubah bahan material untuk menjadi barang jadi. Yang ketiga adalah distribution product of consumers. Ini untuk dapat menyalurkan produksi yang dihasilkan ini kepada konsumen. Macam-macam bisnis di Indonesia. Berbisnis pada akhirnya dapat mengacu pada ruang lingkup atau sektor yang telah mencangkup macam-macam bisnis, ialah A. Sektor bisnis pertanian merupakan sebuah perusahaan pertanian atau pertanian termasuk peternakan, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. B. Bisnis produksi bahan baku merupakan sebuah divisi yang aktif di sektor kehutanan, pertambangan lainnya, di mana sebuah produk yang akan dihasilkan ialah bahan baku untuk proses secara ulang. C. Bisnis manufaktur merupakan bisnis yang mengolah bahan mentah yang nantinya akan menjadi sebuah bahan jadi. D. Bisnis konstruksi merupakan sebuah bisnis pada pembangunan infrastruktur konstruksi, contohnya seperti gedung pencakar langit, bandara, jalan raya, dan lain-lain. Sekian dari saya. Bisnis di Indonesia, yaitu yang kelima, bisnis transportasi, yang merupakan sebuah transportasi yang untuk menyalurkan barang atau jasa yang disebut distribusi. Selanjutnya yang keenam, bisnis komunikasi merupakan sebuah perusahaan komunikasi yang berbentuk seperti televisi, radio, dan telepon. Selanjutnya yang ketujuh, bisnis perdagangan besar dan kecil, yaitu merupakan sebuah bisnis industri yang dapat bertindak untuk antara perantara produsen dan konsumen. Selanjutnya, bisnis asuransi finansial merupakan sebuah bisnis sektor keuangan yang dapat membantu dalam pemerintah kota yang dapat meningkatkan asuransi, modal, perencanaan, serta distribusi properti. Yang terakhir, bisnis jasa merupakan sebuah perusahaan yang aktivitasnya dapat menjual dan menciptakan sebuah produk dan tidak berwujud, yakni dalam sebuah pelayanan. Etika bisnis. Dalam menjalankan bisnis ada etikanya sendiri. Setiap pelaku bisnis wajib mengikuti etika-etika berikut dalam menjalankan bisnis. A. Berprinsip otonomi. Seorang pelaku bisnis haruslah bersikap otonomi. B. Berprinsip kejujuran. Prinsip lainnya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis adalah kejujuran. Sebuah usaha yang dijalankan dengan jujur niscaya akan lancar. C.
memegang keadilan. Tujuan utama dalam menjalankan bisnis adalah mendapatkan keuntungan, namun dalam berjalannya suatu usaha diperlakukan keadilan baik ke konsumen maupun ke karyawan. Poin yang terakhir dalam materi ini adalah tentang tantangan-tantangan yang dihadapi bisnis. Yang pertama itu ada kesigapan yang kurang. Nah, dalam poin ini, kesigapan yang kurang itu sudah menjadi momok ketika memulai bisnis seringkali mendapat tekanan untuk bisa mencapai target tertentu. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu tidak ada penyesuaian digitalisasi bisnis. Maksudnya itu sebagian besar orang beranggapan bahwa digitalisasi akan mempermudah setiap aktivitas bisnis. Tidak hanya itu, keuntungan bisnis yang dihasilkan setelah penerapan digitalisasi juga diklaim akan lebih besar. Meskipun digitalisasi membuat waktu, tenaga, dan biaya semakin hemat, justru digitalisasi menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap sepele. Kemudian ada manajemen dan SDM yang kurang profesional. Menjalankan bisnis di masa sekarang sangat sulit untuk memastikan prospek selama kurun waktu tertentu, apakah akan naik atau bahkan turun. Kemudian perilaku masyarakat yang beragam. Kesuksesan bisnis bisa dipengaruhi oleh kepuasan masyarakat terhadap pelayanan atau produk yang diperoleh. Sebagai pelaku bisnis tentu setidaknya mampu memperoleh peringkat dalam persaingan bisnis tertentu dengan cara memperoleh kepercayaan masyarakat atau testimonial yang positif dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.